Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, mengucap alhamdulillah. Bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Abang Anda, kalau dipanggil Bapak capek tua betul Bang. Abang Anda kami yang kami hormati, yang kami banggakan, Bang Asmi Toha sebagai Ketua Paguyuban Kuda Kepang se-Pasaman Barat yang insya Allah sebentar lagi kita serahkan SK-nya dari Dinas Pariwisata. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang dan seluruh staf Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya yang kami hormati, yang kami banggakan, kami cintai saudara-saudara kami dari perkumpulan atau penggiat seni kuda kepang se-Pasaman Barat yang pada hari ini hadir bersama-sama dalam kegiatan pengukuhan atau penyerahan surat keputusan terkait dengan kelompok atau perkumpulan kuda kepang se-Pasaman Barat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami ingin sedikit bercerita terkait dengan pembentukan Paguyuban Kuda Kepang se-Pasaman Barat ini. Beberapa bulan atau 1 atau 2 bulan yang lalu kami berdiskusi dengan Bang Asmi Toha terkait dengan bagaimana kita melakukan pembinaan terhadap seluruh kawan-kawan atau penggiat seni yang ada di Pasaman Barat. Kami dari Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami tentu punya kewajiban bagaimana seluruh elemen masyarakat kita di Pasaman Barat bisa terdampingi, bisa kita bina, bisa kita ayomi melalui Dinas Pariwisata. Nah, kami sampaikan waktu itu kepada Bang Asmi Toha, mohon maaf, mungkin pembicaraan kita ini ada menyangkut terkait dengan suku ya, suku ras, tapi ini bukan, tidak ada hubungannya dengan yang namanya rasisme Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi kami sampaikan kepada Bang Asmi Toha bahwa ada 3 suku besar di Pasaman Barat. Yang pertama ada Minang, yang kedua ada Mandailing, yang ketiga ada Jawa. Nah di Minang seperti yang kita ketahui tentu suku Minang dengan berbagai kegiatan yang ada di masyarakatnya tentu telah mendapatkan perhatian dari pemerintah sejak awalnya. Karena suku Minang lah yang pertama yang ada di Pasaman Barat. Yang kedua suku Mandailing. Suku Mandailing hampir sama dengan suku Minang. Semua kegiatan yang ada di tengah masyarakat yang bersuku Mandailing, kami rasa sudah banyak yang difasilitasi bahkan dibantu oleh pemerintah. Nah yang ketiga di suku atau etnis Jawa, kami melihat Bapak Ibu mohon maaf, selama ini suku Jawa tidak pernah tampil di kabupaten selain dari panggung politik saja. Kalau tidak ke panggung politik, orang Jawa tidak ada di Kabupaten Pasaman Barat. Mohon maaf saya sampaikan. Nah, berarti kreativitas, ide, atau yang lain-lainnya tentu tidak bisa kita munculkan jika Bapak Ibu tidak tampil ke tingkat kabupaten. Kami sering jalan ke kecamatan, ke nagari, bahkan ke jorong-jorong. Kami melihat kuda kepang di kejorongan sangat aktif, Pak. Di kejorongan, di kenagari mereka sangat aktif. Tapi kok sampai di kabupaten meloyo, Pak. Tidak ada perkumpulannya di kabupaten. Nah, jadi kami sampaikan waktu itu ke Bang Asmi Toha, bagaimana kalau kita resmikan semua kuda kepang atau reog atau apa namanya yang dari kesenian Jawa, kita kumpulkan, kita resmikan, saya bilang. Yang meresmikan siapa? Langsung pemerintah, Bang, saya bilang. Jadi artinya, kalau sudah pemerintah yang mengeskakan, tentu legalitas dari Bapak Ibu semua jelas. Nah, kalau legalitas sudah jelas, tentu nantinya ke depan pembinaan atau seluruh kegiatan Bapak Ibu itu jelas. Contohnya begini Bapak Ibu, kita ada banyak perusahaan di sini. Ada banyak perusahaan. Perusahaan PKS ya, pabrik sawit kalau nggak salah saya aktif ada sampai 17. Perusahaan perkebunan itu 20-an ada. Nah, selama ini kami melihat dana sosial dari perusahaan tidak ada mengalir ke penggiat seni. Nah, kalau misalnya nantinya yang suku Jawa kita akomodir, suku Minang kita akomodir, karena mereka sudah ada punya organisasi, Mandailing juga seperti itu,
bagaimana nanti kita mau mengakomodir keinginan atau kegiatan dari kawan-kawan dari suku Jawanya, sementara legalitasnya belum ada. Nah, maka itu kami SK-kan semuanya, dan seperti yang disampaikan oleh Bang Hasmi Toha tadi, kami secara pribadi akan berusaha untuk menotariskan semua kuda kepang yang ada di Pasaman Barat. Proses untuk akta notaris sudah kami sampaikan kepada pihak notaris, tapi seperti yang disampaikan tadi tentu ada proses. Di akta notaris itu yang pertama kita memblok nama di Kemenkumham. Jadi dari 30 kuda kepang ini kita blok namanya supaya tidak ada lagi nama yang sama se-Indonesia. Itu yang pertama prosesnya. Setelah kita blok nama baru kita daftarkan, Mbak. Kita daftarkan, dan itu karena semua proses ini melalui online dan berpusatnya di Jakarta, prosesnya tentu untuk 30 ini lumayan lah, mungkin sekitar 1-2 bulan. Karena kita masukinnya gelondongan, Pak, semuanya, bukan satu-satu. Nah, itu langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, Dinas Pariwisata seperti yang disampaikan oleh Bang Hasmi Toha tadi, ini punya kita semua, Bapak Ibu. Dinas Pariwisata itu punya semua penggiat seni, punya pelaku usaha, UMKM, dan semua yang berkegiatan di sektor pariwisata. Jadi tidak ada, mulai sekarang khususnya di kami bersama-sama dengan Yanti dan pejabat di Dinas Pariwisata sudah sepakat tidak ada lagi batasan antara pemerintah dengan seluruh penggiat yang ada di Pasaman Barat. Itu komitmen kami, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu datang ke Dinas Pariwisata dengan apapun kepentingannya untuk memajukan pariwisata kita di Pasaman Barat. Boleh tidak pakai celana panjang tidak masalah, nggak pakai baju kemeja tidak masalah, asal jangan tidak pakai baju aja ke dinasnya. Mau pakai sandal jepit silakan. Karena Dinas Pariwisata adalah rumahnya orang-orang kreatif, bukan rumah orang-orang yang harus selalu rapi pakai celana yang kayak gimana, Bapak Ibu. Dan ini kita lakukan untuk semua kawan-kawan dari komunitas yang ada, baik itu pendaki gunung, para layang, diving, semuanya kita tampung. Nah, jadi artinya mulai ke depan bersama-sama kita, Bapak Ibu, seluruh penggiat seni dan Dinas Pariwisata, bagaimana kita mengemas nanti wisata Pasaman Barat ini lengkap dengan atraksi seni budayanya, atraksi sport tourismnya, dan juga landscape atau keindahan alam yang kita miliki. Karena di dalam pariwisata, Bapak Ibu, tanpa ada atraksi seni dan budaya, pariwisata nggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Orang akan menghargai suatu daerah pasti dilihatnya bagaimana kebudayaan mereka, bagaimana seni mereka, bagaimana kearifan lokal mereka. Nah, kalau itu tidak bisa kita tampilkan, ya artinya kalau di makanan sayur tanpa garam, Bapak Ibu. Nah, makanya dengan adanya perkumpulan seperti ini, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Dan saya lihat dari awal tadi semangatnya luar biasa nih, Bang Hasmi Toha. Awalnya tak tuh idenya mencari semangat kayak gitu. Jadi artinya kalau Bapak Ibu dan kawan-kawan semua sudah semangat, kami dari Dinas Pariwisata wajib lebih semangat lagi, Bapak Ibu. Karena kalau tanpa kebersamaan dan semangat kerja yang padu, tentu kita kedepannya juga susah nanti untuk berkegiatan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk semua kita yang ada hadir di sini. Ini pertama kali kita kumpulkan melalui pemerintah daerah seluruh penggiat seni kuda kepang Pasaman Barat, dan tentu ini kita berharap menjadi langkah awal bagaimana kuda kepang di Pasaman Barat menjadi suatu kesenian yang dicintai oleh masyarakat Pasaman Barat. Kita langkah-langkah di Dinas Pariwisata, Bapak Ibu, kami sampaikan, kita telah menetapkan zona ekonomi kreatif namanya di Padang 7. Itu zona ekonomi kreatif sudah kita bikinkan juga master plan-nya, tempat itu nantinya seperti apa, dan itu akan menjadi rumah kita bersama seluruh penggiat seni. Jadi kami juga berharap nanti kalau misalnya bukan kami lagi jadi kepala dinas di pariwisata, kami berharap Bapak Ibu jangan mau kendor semangatnya. Jadi artinya kalau nanti kedepannya kepala dinasnya kurang mengayomi atau kurang memberikan pendampingan kepada semua, datangi rame-rame Bu dinasnya. Jadi jangan mau, artinya selama ini kita
seperti yang disampaikan oleh Bang Toha tadi, kita dikucilkan dan kita diam ya dilibas lagi sama mereka, Bu. Nah, jadi ke depan kami berharap silakan datang ke Dinas Pariwisata, sampaikan ide, dan yang disampaikan oleh Bang Asmi Toha tadi sesuai permintaan, kami tidak akan melakukan lagi pertandingan kuda kepang di Pasaman Barat, tapi kita ganti dengan festival saja. Festival artinya kita akomodir semua kelompok yang ada. Betul kadang disampaikan oleh Bang Asmi Toha bahwa kadang pertandingan itu bikin perpecahan jadinya. Nah, yang selayaknya kalau ditampilkan seperti pertandingan ya kami rasa ya berhubungan ketangkasan dan lain-lain. Kalau seni budaya, karena itu sangat riskan Bapak Ibu kalau itu kita perlombakan sebenarnya. Karena itu menyangkut dengan kehidupan sosial masyarakat kita di bawah. Kalau mereka sudah bergesek masalah seni, bagaimana seni kita mau maju? Tapi kalau masalah olahraga tidak ada masalah, karena itu memang perlu keterampilan dan ketangkasan. Tapi kalau seni sesuai dengan permintaan Bang Asmi Toha kita tidak adakan, dan insya Allah tahun depan melalui Ibu Kabid Bautang gitu nih, tahun depan kita adakan festival untuk kuda kepang se-Pasaman Barat tahun 2023. Nah, di sini kami sampaikan juga Bapak Ibu terkait dengan SK yang akan kita keluarkan. SK ini banyak manfaatnya Bapak Ibu. Kalau SK-nya sudah keluar, artinya pemerintah punya kewajiban. Kami mengeluarkan SK, di dalam itu kami punya kewajiban untuk membina. Tidak ada kata tidak bagi pemerintah untuk tidak membina, karena kita keluarkan SK-nya. Nah, ini juga berlaku nanti tahun 2023. Kita punya konsep pengelolaan pariwisata ini, kita berikan seluruhnya pengelolaannya kepada Nagari Bapak Ibu. Jadi kabupaten hanya sebagai membuat regulasi, memberikan pendampingan dan pengayoman yang lain-lain, tapi tidak sebagai pengelola pariwisata. Kita serahkan seluruhnya ke Nagari masing-masing. Dan Perbub sudah kita usulkan kepada Bupati dan sudah ditandatangani pada tahun 2021, Perbub nomor 66, bahwa pengelolaan ini memang 2023 akan kita berikan kepada seluruh Nagari yang ada. Nah, SK nanti yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata akan di-SK-kan lagi oleh Nagarinya masing-masing. Contoh misalnya ada yang dari Desa Baru, nanti Nagari akan meng-SK-kan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Nagari sudah meng-SK-kan, mereka punya kewajiban juga untuk membinanya. Nah, artinya kuda kepang nanti punya kesempatan untuk mendapatkan uang pembinaan dari dana Nagari yang ada di Pasaman Barat. Nah, ini salah satu strategi kita bagaimana bisa menyingkronkan antara penggiat-penggiat yang dibawa dengan pemerintah Nagari. Karena di Nagari dananya cukup banyak. Dan kegunaan dari anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat itu sebenarnya lebih besar untuk pemberdayaan masyarakat, bukan untuk pembangunan. Pembangunan itu dilakukan oleh pemerintah daerah. ADD yang disampaikan oleh pemerintah pusat itu bentuk pemberdayaan, banyak program yang dituliskan dalam aturannya. Nah, artinya kalau pemberdayaan masyarakat, kuda kepang adalah bagian dari masyarakat kita. Nah, kalau misalnya SK sudah kita dapat, dan nanti di Perbub akan kita buatkan bahwa Nagari itu wajib untuk membina seluruh kelompok-kelompok seni yang ada di Pasaman Barat ini. Nah, jadi nanti tahun 2023 di SK-kan lagi oleh Nagari, dan Nagari tentu punya kewajiban untuk memberikan pembinaan terhadap kawan-kawan atau pelaku seni yang ada di Pasaman Barat. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nah, mungkin setelah ini juga alhamdulillah tadi kami menghubungi Pak Bahar untuk bisa bersama-sama kita untuk penyerahan SK. Alhamdulillah beliau sudah datang, tapi ganti baju mungkin sebentar. Nanti sama-sama kita bersama-sama dengan beliau untuk me-SK-kan atau menyerahkan SK kuda kepang yang ada di Pasaman Barat. Mungkin itu Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kami berharap mulai sekarang dan kedepannya kuda kepang Pasaman Barat bisa bersatu, kompak, dan bisa mengharumkan nama Pasaman Barat dan bisa memajukan Pasaman Barat baik itu dari segi pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat kita. Kami yakin Bapak Ibu, dengan kebersamaan ini kita mengelola pariwisata, yakin sekali saya kita bisa membuat peluang ekonomi baru bagi masyarakat kita. Karena di sini saya sampaikan Bapak Ibu, ke Pak Bahar juga saya sampaikan sebagai mantan bupati,
18 tahun Pasaman Barat berdiri tidak pernah memperhatikan sektor pariwisatanya. Sementara sumber daya alam kita luar biasa. Kita kabupaten yang terlengkap di Sumatera Barat. Kita hanya tidak punya gunung api yang tidak ada di Pasaman Barat. Semuanya kita punya. Kita punya pulau, kita punya gunung, kita punya laut, sungai, goa, semuanya kita punya. Tapi selama ini tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Saya sampaikan ke beliau, kalau misalnya 1 tahun 2 miliar anggaran untuk pariwisata, 18 tahun berarti 36 miliar uang Pasaman Barat habis sia-sia. Karena sampai sekarang alhamdulillah pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata itu 0. 1 rupiah pun tidak ada. Berarti selama ini uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor pariwisata saya anggap gagal total Bapak Ibu. Nah makanya mulai sekarang saya sampaikan kepada baik itu di DPRD, baik itu kepada pimpinan, tidak ada pilihan lain bagi Pasaman Barat untuk tidak mengembangkan sektor pariwisatanya. Bahkan saya tantang Bapak Ibu, yang bapak-bapak di Dewan saya tantang, termasuk juga pimpinan, saya bilang, kalau 3 tahun saya diberikan dukungan kebijakan, dukungan anggaran, kalau saya tidak bisa menciptakan sumber ekonomi baru di sektor pariwisata di Pasaman Barat ini, berhentikan saya jadi pegawai, bukan pejabatnya, berhentikan. Jadi pegawai saya mundur, saya kalau nggak bisa saya majukan dalam 3 tahun. Begitu optimisnya saya terhadap pariwisata yang ada di Pasaman Barat. Karena saya di luar kedinasan Bapak Ibu, saya juga aktif dengan kawan-kawan semua, baik itu di Paralayang, menyelam, masuk goa, naik gunung dan lain-lain. Ini saya rasakan di Pasaman Barat ini luar biasa. Saya nggak pernah lagi liburan kemana-mana. Kalau ingin menikmati terbang layang, saya tinggal ke Tongar. Saya mau nyelam, saya tinggal ke Air Bangis. Mau main off-road, mau main trabas, yang lain-lain atau arung jeram, semuanya ada kita di sini. Nah, jadi saya sampaikan kepada para pemangku kebijakan di sini. Bahkan waktu itu ada beberapa kali diskusi, saya sampaikan, apa akal Pemda kita untuk bisa menciptakan pendapatan asli daerah yang baru untuk Pasaman Barat? Silakan coba cari, saya bilang. Kalau misalnya kita berharap di sektor perkebunan, dulu mungkin ya bagus sektor perkebunan, tapi sekarang hanya konflik yang ditinggalkan oleh sektor perkebunan. Kita masuk lagi ke industri. Ya saya tanya juga, berapa banyak sih orang Pasaman Barat yang terima di pabrik sana atau di perkebunan-perkebunan perusahaan? Kalau misalnya ada anggotanya di situ, di manajemennya ada 50 orang, paling orang Pasaman Barat hanya 5 orang. 45 orangnya dari luar semua, ada yang dari Padang, ada yang dari Medan, ada yang dari Riau. Jadi artinya tidak membawa manfaat juga untuk buka lapangan pekerjaan sektor industrinya. Nah sekarang lagi maraknya tambang. Saya juga akan jamin tambang juga akan menyisakan konflik untuk masyarakat. Gak ada tambang yang tidak menyisakan konflik untuk masyarakatnya. Nah, kalau mau menggarap laut, mau diapain lautnya? Juga nggak bisa ngapa-ngapain pemerintah daerah, karena wewenang juga wewenang provinsi laut sekarang. Nah, jadi dengan semua sektor yang saya sampaikan tadi, hanya sektor pariwisata yang tidak pernah digarap dengan serius. Sementara sektor pariwisata ini berimbas kepada seluruh elemen masyarakat kita. Tukang parkirnya hidup, yang jual makanannya hidup, jadi guide-nya hidup, yang jual kerajinan hidup, penggiat seni budaya semuanya hidup melalui sektor pariwisata. Nah jadi saya rasa tidak ada alasan lain lagi bagi daerah kita untuk tidak fokus terhadap wisata. Di sini saya sampaikan juga, uang orang Pasaman Barat itu menghidupkan beberapa kabupaten kota yang lain. Salah satu kota yang ada di Pasaman Barat, di Sumatera Barat ini sangat bergantung dengan uang orang Pasaman Barat. Kita di Sumatera Barat ini penduduk kita nomor 4 terbesar. Nomor 4 terbesar. Daerah kita juga nomor 4 terbesar di Sumatera Barat. Saya sebutkan saja Bukit Tinggi itu pendapatan asli daerahnya itu belasan persen itu dari uangnya Pasaman Barat. Nah kenapa harus kita buang uang kita ke daerah lain sementara daerah kita nggak dapat apa-apa? Anak-anak kita bawa liburan keluar. Mohon maaf, dari kita yang sebanyak ini saya jamin gak semuanya pernah ke Maligi, gak semuanya pernah ke Pulau Panjang, gak semuanya pernah ke tempat-tempat wisata yang lainnya. Nah kita tidak bisa juga menyalahkan pemerintah. Kami sampaikan ini kesalahan kami juga di pemerintah karena tidak memberikan fasilitas dan akses untuk masyarakat kita untuk bisa mencapai ke sana. Tidak pernah juga mengelola pariwisatanya secara serius.
Nah, jadi ini yang menjadi pemikiran kita bersama, bagaimana sektor pariwisata ini bisa menjadi peluang ekonomi baru untuk Pasaman Barat, dan kami yakin Pasaman Barat bisa menjadi salah satu daerah atau destinasi tujuan wisata unggulan bagi Sumatera Barat ke depannya. Dengan sumber daya alam yang kita miliki dan SDM yang kita miliki, kita lihat sekarang bahwa kita nggak nyangka juga bahwa kuda kepang sebanyak ini di Pasaman Barat, karena selama ini belum pernah kita data dari pemerintah. Nah, ini nanti kita ke depannya kita akan masuk ke reok, kita akan masuk ke tortor, kita akan masuk ke Gordang 9, dan semuanya nanti seperti yang kami sampaikan di lapangan kemarin, ada masanya nanti akan kita tampilkan suatu event besar seni budaya Pasaman Barat yang melibatkan 3 etnis tadi. Jadi nanti insya Allah nanti di 2023 ini ya, kita bikin satu event, yang satunya khusus untuk kuda kepang, yang satunya lagi kita akan padukan seluruh seni budaya yang ada di Pasaman Barat yang berasal dari 3 etnis yang kita miliki. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk mengulur waktu sedikit dari Pak Baharnya. Mungkin ditampilkan juga ada penampilan dari kawan-kawan kita nantinya. Mungkin ya itu Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat. Nanti setelah menerima SK, saya ingatkan SK tidak hanya untuk disimpan di rumah, SK kita pergunakan untuk membesarkan paguyuban kita. Jangan nanti SK telah didapat terus disimpan saja di dalam lemari. Nanti setelah dapat SK, datangi Pak Camatnya, datangi Nagari, Wali Nagari, datangi Kapolsek, sampaikan bahwa kita sudah diresmikan oleh pemerintah. Artinya seluruh kegiatan pemerintah yang ada di kecamatan atau di Nagari itu mesti melibatkan kita. Jangan nanti, mohon maaf, acaranya di Desa Baru, penggiat seninya dari Simpang Ampe dibawa. Acaranya di Erbangis atau di Talu, yang dibawa orang dari mana? Harusnya yang dilakukan ada kegiatan pemerintah di kecamatan itu, ya di kecamatan situ dia pakai semua, jangan dibawa lagi dari Simpang 4. Nah, jadi silakan nanti pergunakan SK-nya Bapak Ibu, sampaikan kepada pemerintah kecamatan dan Nagari keberadaan kita, dan juga sampaikan permohonan bahwa apapun kegiatan yang ada di Nagari atau kecamatan mesti melibatkan kita semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Salah jangkal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.